والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء على الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Kita lanjutkan pelajaran dakhirah tentang rukun-rukun salat. Ya. Tentang rukun-rukun salat. Sebelum membahas rukun-rukun salat, nah itu salat itu hukumnya adalah wajib. Orang yang tidak melakukan sholat itu berdosa besar. Bahkan ada yang menyatakan dia kufur kepada Allah. Ya, man tarakas shalah muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, dia telah kufur secara terang-terangan. Nah, di dalam sholat itu supaya benar tidak asal sholat, ya. Kalau asal-asalan sholatnya benar apa tidak? Kalau tidak benar sholatnya berarti dia masih belum sholat. Ya, kalau belum sholat berarti dosa apa tidak? Dosa. Nah, karena itu wajib sebelum melakukan sholat itu mempelajari tentang yang menjadi rukun dan syarat-syaratnya sholat. Arkanus sholati sab'ata asyarah. Rukun-rukun sholat ada 17. Rukun-rukun sholat ada 17. Yang tidak tahu artinya bisa ditulis, ya, ditulis di buku. Rukun-rukun salat ada 17. Ngerti? Yang pertama an-niyat. Yang pertama adalah niat. Innamal a'malu binniyat. Semua amal itu harus ada niat. Kalau tidak ada niat, maka salatnya tidak diterima, tidak benar. Makanya niat itu harus ada, menjadi rukun sholat. Nah, niat itu ada 3 pembagian. Ya, niat untuk sholat wajib, sholat fardu. Kemudian ada niat untuk sholat sunnah yang ada waktu-waktunya. Yang ketiga, niat untuk sholat sunnah yang tidak ditentukan waktunya. Saya ulangi lagi, niat sholat itu dibagi 3. Niat sholat fardu yang pertama. Yang kedua, niat sholat sunnah yang ada waktu-waktunya. Seperti apa? Seperti sholat duha. Ya, sholat duha itu waktunya kapan? Sholat duha waktunya yaitu setelah
matahari naik seukuran 1 tombak dari garis laut, itu waktu duha. Kalau waktu duha itu khusus, maka niatnya harus disebutkan waktunya. Yang ketiga, sholat sunnah yang tidak ditentukan waktunya, seperti sholat istikharah. Sholat istikharah misalnya boleh dilakukan kapan saja, atau sholat wudu, sholat tahiyatul masjid. Kalau sholat masuk masjid itu disunahkan sholat sunnah. Sholat sunnah apa? Tahiyatul masjid, ya, pagi, siang atau malam ketika masuk masjid sunnah sholat, ya, tahiyatul masjid. Nah, itu waktunya tidak ditentukan. Nah, untuk niat sholat wajib itu yang harus ada 3. Yang pertama, qasdul fi'li bahasanya, yaitu perbuatan yang dilakukan. Apa perbuatannya itu? Ketika sholat perbuatannya apa? Yaitu sholat. Dalam bahasa Arab usolli, saya sholat. Nah, harus ada itu usolli. Kalau sholat wajib harus melakukan niat usolli. Kemudian yang kedua yang harus ada dalam sholat wajib adalah apa? Waktu. Usolli, ya, waktu, misalkan subuh, usolli subha. Yang ketiga adalah fardiyah, kewajiban. Jadi kalau sholat subuh misalnya cukup dengan 3 kalimat ini, usolli fardhos subhi, ya. Jadi untuk mengucapkan rakaataini mustaqbilal kiblat itu lillahi ta'ala, ini hukumnya sunnah, tidak wajib. Jadi yang wajib ada 3, mengucapkan usolli, saya niat sholat, kemudian waktu dan kewajiban fardhol maghrib. Nah, sudah cukup. Kalau dengan berjamaah maka wajib menyertakan kalimat berjamaah, makmuman, ya, harus mengucapkan makmuman. Kalau tidak maka tidak sah sholat berjamaahnya. Jadi kalau untuk sholat yang fardu ada 3 yang diucapkan, ya, yaitu usolli fardhol maghribi, niat qasdul fi'li, kemudian kewajibannya dan waktu sholat. Nah, kalau untuk sholat sunnah yang ada waktunya seperti sholat duha atau qobliyah atau ba'diyah, itu mengucapkan hanya 2 saja. Yang pertama niat sholat usolli, kemudian kalau sholat duha mengucapkan waktunya usolli duha, itu cukup. Kalau qobliyah maghrib usolli atau ba'diyah maghrib ba'diyatal maghrib usolli ba'diyatal maghrib, mengucapkan rakaataini atau lillahi ta'ala sunnatan, itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Yang ketiga, sholat sunnah yang tidak ada ketentuan waktunya, bebas, seperti sholat tahiyatul masjid. Malam boleh apa tidak tahiyatul masjid? Boleh, ya. Siang sholat tahiyatul masjid boleh apa tidak?
boleh, maka itu tidak ada ketentuan waktu. Kalau sholat yang tidak ada ketentuan waktu, itu cukup qasdul fi'li bahasanya. Niat pekerjaannya apa? Usolli, saya niat usolli, Allahu Akbar, itu sudah bisa. Jadi tidak perlu terlalu berat di dalam mengucapkan kalimat niat itu. Yang penting wajibnya tadi, kalau sholat fardu ada 3, usolli fardul maghrib, kalau berjamaah ditambah makmuman. Kalau sholat yang ada waktunya usolli ad-duha. Kemudian kalau tidak ada waktunya, hanya perbuatannya saja, usolli. Bisa ya. Nah, niat ini tempatnya di mana? Niat itu tempatnya di dalam hati. Jadi kalau kita tidak mengucapkan di mulut, tapi dalam hati sudah ada kalimat usolli fardul maghrib misalnya, nah itu sudah sah. Mengucapkan di dalam lisan ini hukumnya sunnah mengucapkannya, supaya tidak ragu-ragu. Usolli fardul maghribi salasa raka'atin maman Allahu Akbar. Itu supaya tidak ada keraguan pada hati bahwa sudah mengucapkan kalimat niat. Lah, niat itu boleh apa tidak dengan bahasa Indonesia? Niat itu kalau di dalam hati boleh dengan bahasa selain bahasa Arab, yang penting dimengerti. Misalnya saya niat sholat fardu maghrib, dalam hati mengucapkan itu 3 rakaat sebagai makmum karena Allah Ta'ala, nah itu sah meskipun tidak berbahasa Arab. Karena niat itu di dalam hati, tidak berbahasa Arab, boleh, asalkan bahasa yang dimengerti. Mengerti? Ya, jadi boleh dengan bahasa Indonesia, asalkan tidak diucapkan. Nah, yang kedua, di dalam rukun-rukun sholat itu adalah al-qiyamu alal qadiri fil fardhi. Ada harokatnya di situ. Sudah ada harokatnya apa belum? Al-qiyamu alal qadiri fil fardhi. Artinya rukun sholat yang kedua itu berdiri bagi orang yang mampu di dalam sholat fardu. Saya ulang lagi, rukun yang kedua artinya berdiri bagi orang yang mampu pada sholat fardu. Wajib berdiri kalau sholat fardu. Kalau sholat sunnah itu boleh dengan duduk. Misalnya dia sholat taraweh capek 20 rakaat, pada rakaat akhir sambil duduk, boleh apa tidak? Boleh, karena bukan sholat fardu. Tapi kalau sholat fardu wajib berdiri. Ya, selama tidak ada uzur, wajib berdiri. Kalau langsung duduk, nah itu tidak boleh, harus berdiri dulu. Niat takbiratul ihram, semampunya berdiri. Kalau sudah tidak mampu baru duduk. Kalau orang yang tidak mampu berdiri, itu jangan langsung duduk sholatnya, usahakan berdiri pada niatnya sampai sekuatnya, baru kalau tidak kuat duduk. Ya, kalau nanti kuat kembali berdiri kembali. Nah, itu orangnya yang bisa merasakan. Ya, berdiri bagi yang kalau tidak mampu bagaimana? Dia sakit misalnya, maka dengan
Yang kedua itu adalah duduknya seperti tasyahud awal, seperti duduk di antara dua sujud, bukan duduk bersila begini, tapi duduknya seperti ketika duduk di antara dua sujud. Ya. Kemudian kalau sudah tidak mampu duduk, orangnya sakit di rumah sakit, bagaimana cara sholatnya? Dengan yang ketiga adalah tidur miring. Nah, tidur miring ini posisinya seperti orang yang di dalam liang kubur. Bagaimana posisi liang kubur itu? Tidurnya miring, kepalanya di utara, ya, kaki di selatan, badannya miring ke arah kiblat. Jadi kalau sholat sambil tidur miring, kepalanya di utara, kakinya di selatan. Kalau di Indonesia ini, kemudian badannya miring ke arah kiblat. Ya, bisa. Kalau tidak bisa seperti itu, yang kelima adalah dengan tidur telentang, melumah. Ya, cuman beda posisi kalau tidur telentang itu. Kepalanya bukan di utara, tetapi kepalanya di timur. Di timur, kakinya di barat, kemudian dikasih bantal atau yang agak tinggi supaya wajahnya ini sedikit menghadap ke Ka'bah, ke kiblat. Ya. Jadi kalau tidur telentang, posisi kepala di timur, kaki di barat, agak ditinggikan supaya bisa melihat arah kiblat. Mengerti caranya? Jadi kalau ada orang sakit, cara sholatnya posisinya harus tahu. Kalau sudah tidak bisa diposisikan seperti itu, ya nggak bisa, orang sakitnya parah, bagaimana? Maka sholatnya dengan gerakan mata. Matanya berkedip, itu sujud. Matanya berkedip lagi, itu duduk di antara dua sujud. Ya, seperti itu. Jadi sholat itu dalam keadaan apapun, dalam keadaan normal berdiri atau duduk seperti di kendaraan, ya itu tetap wajib dilakukan. Atau dalam keadaan sakit sambil tidur, tetap wajib sholat. Ya, boleh meninggalkan sholat itu kalau sudah mati. Kalau belum mati tidak boleh. Ya, sholatnya rutin apa tidak ini? Harus rutin sholatnya. Dosa besar itu kalau tidak rutin. Ya, mengerti ya? Harus berdiri. Yang kedua, rukun sholat itu adalah al-qiyamu alal qadiri fil fardhi, berdiri bagi yang mampu pada sholat fardu. Yang ketiga, takbiratul ihram. Apa takbiratul ihram itu? Takbiratul ihram itu takbir pembuka sholat ketika awal setelah niat usolli fardul maghrib, Allahu akbar. Nah, ini namanya takbiratul ihram. Takbir yang pertama kali itu disebut takbiratul ihram. Kenapa dikatakan takbiratul ihram? Ya, diistilahkan dengan takbiratul ihram, tidak seperti takbir yang lain. Kalau di waktu sujud membaca takbir apa tidak? Ketika mau sujud baca takbir apa tidak? Nah, tapi tidak disebut takbiratul ihram. Bedanya apa takbiratul ihram dengan takbir perpindahan biasa itu? Disebut takbiratul ihram itu karena setelah takbir ini, takbir pembuka, mengharamkan yang sebelumnya adalah
tidak haram. Kalau berbicara sebelum sholat ini boleh apa tidak? Tapi kalau sesudah sholat di takbiratul ihram haram ngomong, tidak boleh. Ya, karena itu harus fokus sholat menghadap kepada Allah. Makan itu boleh apa tidak? Kalau sebelum sholat boleh apa tidak makan minum? Boleh. Tapi sesudah takbiratul ihram sholat kalau makan boleh apa tidak? Haram, bisa batal sholatnya. Nggak boleh. Kalau sudah takbiratul ihram haram makan, minum, ngobrol, ya, tola-tole itu haram. Gerakan-gerakan yang tidak merupakan gerakan sholat itu nendang-nendang itu tidak boleh. Melompat tidak boleh. Ya, karena sudah menjadi haram setelah takbiratul ihram. Mengerti ya? Nah, takbiratul ihram itu bacaannya khusus, tidak boleh diganti. Jadi dengan kalimat Allahu Akbar, tidak boleh diganti Allahus Somad, enggak boleh ya. Jadi harus kalimatnya Allahu Akbar. Dibalik juga tidak boleh. Akbar Allah. Nah, itu ketentuannya sudah paten, tidak bisa dirubah. Makanya ada syarat-syaratnya di dalam membaca takbiratul ihram. Kemudian huruf yang pendek tidak boleh dipanjangkan. Contohnya apa yang pendek itu? Kalau mengucapkan baknya panjang Allahu Akbar. Nah, panjang itu. Baknya harusnya pendek apa panjang? Tapi kalau dibaca akbar itu hukumnya tidak benar, sholatnya tidak sah. Ya, atau memendekkan yang panjang. Apa yang panjang di situ? Huruf lam, Allahu Akbar. Kalau langsung Allahu Akbar, nah ini pendek, hukumnya tidak sah. Kemudian syaratnya lagi ketika mengucapkan takbiratul ihram itu harus keras. Kerasnya sampai bisa didengar oleh telinga sendiri. Ya, jangan langsung gini, tidak ada ucapan. Ini takbir apa tidak ini? Kalau mengucapkan takbiratul ihram itu harus sampai didengar oleh Allahu Akbar. Meskipun tidak terlalu keras, yang penting bisa didengarkan oleh telinganya sendiri. Kalau tidak ada suara berarti tidak mengucapkan takbir itu. Ya, kalau tidak ada suaranya membaca takbir apa tidak? Tidak. Jadi harus ada suara yang didengar oleh telinga. Kalau menjadi imam harus suaranya ini sampai didengar oleh makmum yang di belakangnya. Karena kalau tidak sah. Itu syarat-syaratnya takbiratul ihram banyak. Ya, ada 16 syaratnya. Itu kemudian kapan waktunya niat itu? Yaitu bersamaan dengan membaca takbiratul ihram. Jadi dalam lisan mengucapkan Allahu Akbar, kemudian dalam hatinya usolli fardhal maghrib. Bisa apa tidak ini membarengkan niat dengan takbiratul ihram? Bisa apa tidak? Bisa, karena beda perbuatan. Kalau perbuatan takbiratul ihram itu dengan apa? Dengan lisan, dengan lidah. Tapi kalau perbuatan niat itu dengan apa? Dengan hati. Beda organ yang dipakai.
maka itu bisa untuk membarengkan antara niat dengan takbiratul ihram. Harus bisa berusaha ya. Allahu Akbar, disunahkan mengangkat tangan ya. Mengangkat tangan itu, jadi kalau takbir itu mengangkat tangannya sampai sejajar telinga, tidak ditempelkan tapi sejajar telinga. Kemudian tapak tangannya ini menghadap ke arah kiblat. Jadi diusahakan sholat itu menghadapnya ke kiblat semua. Allahu Akbar, tidak ditempelkan tapi disejajarkan, kemudian menghadap kiblat tapak tangannya ini. Kemudian membaca niat mulai dari alif Allahu Akbar sampai roknya itu tempatnya niat. Dari situ sambil di dalam hati ini niat. Kalaupun tidak bisa, boleh niat itu sebelum takbir atau sesudah takbir sebentar sebelum membaca doa iftitah. Yang penting harus ada niat di antara takbir itu. Mengerti? Ya, sampai di sini dulu penjelasan tentang rukun-rukun sholat. Yang tidak bisa mengartikan nanti harus mengartikan sendiri. Ya. Al-Fatihah. Yang ujian dikumpulkan.